Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Goro yang akan menonton video ini dan semuanya yang akan menonton video ini. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya saya bisa membuat video ini dan Anda bisa menontonnya kemudian. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai dalam Pancasila yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih ideologi itu. Nah, jadi secara etimologi ideologi itu terdiri dari dua kata ya, yaitu idea dan logos. Idea itu berarti gagasan atau konsep, sementara logos itu artinya adalah ilmu ya. Jadi bisa kita artikan bahwa ideologi itu adalah suatu kajian yang membahas hakikat dari suatu gagasan, atau ideologi juga bisa kita artikan sebagai suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh suatu kelompok dalam mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Nah, sekarang emangnya kenapa sih kalau suatu negara itu nggak memiliki ideologi? Oke, jadi gini, saya akan menganalogikan negara itu sebagai sebuah kapal yang sedang berlayar gitu ya. Nah, kalau negara itu nggak punya ideologi, itu bisa kita analogikan sebagai kapal yang berlayar, tapi dia tidak membawa kompas gitu. Ditambah lagi pada saat itu polusi cahayanya itu sangat tinggi sehingga awak kapalnya itu tidak bisa melihat Crocs, mereka nggak bisa lihat Ursa Major, mereka nggak bisa lihat Scorpio, mereka nggak bisa lihat Orion, di mana rasi-rasi tersebut itu adalah rasi-rasi yang biasanya digunakan oleh pelayar untuk menentukan arah. Jadi karena mereka nggak punya kompas, mereka nggak bisa lihat rasi-rasi yang saya sebutkan tadi, maka ya kapal itu tidak tahu arah gitu, sehingga dengan begitu mereka akan kesulitan untuk mencapai tempat tujuan mereka. Begitu pula dengan negara. Kalau suatu negara itu tidak punya ideologi, maka negara itu akan kesulitan untuk mencapai tujuannya, akan kesulitan untuk mencapai apa yang negara tersebut cita-citakan. Oke. Nah, sekarang kita ke Pancasila nih. Sebenarnya kenapa sih Pancasila itu dijadikan ideologi dari negara Indonesia gitu? Nah, ini alasannya karena Pancasila itu disusun berdasarkan pluralitas moral, kemudian religi, dan juga kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia gitu. Jadi Pancasila itu tidak disusun hanya berdasarkan kepentingan suatu kelompok saja gitu ya. Jadi itu alasan kenapa Pancasila itu dijadikan yang namanya ideologi di Indonesia gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih bukti bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang bisa dikatakan cocok untuk Indonesia gitu? Nah, sebenarnya ada banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan untuk mengkaji apakah suatu ideologi itu cocok bagi suatu kelompok masyarakat atau tidak. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu indikator, yaitu tingkat kriminalitas ya kan. Nah, oke, kita akan coba telusuri hubungan antara tingkat kriminalitas dengan ideologi itu tadi. Jadi gini, sekarang kita akan bahas dulu yang namanya pemahaman ideologi ya. Jika suatu ideologi itu baik, maka seiring waktu masyarakat di negara yang mengadopsi ideologi tersebut akan pemahaman terhadap ideologinya itu akan semakin meningkat. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan kriteria ideologi yang baik yang saya jelaskan, itu kan kriterianya itu terdapat di dalam masyarakat, sehingga secara tidak sadar sebenarnya masyarakat itu sudah kenal dengan ideologi tersebut gitu. Jadi semakin seiring waktu akan semakin kenal gitu. Itu kalau ideologi yang baik. Nah, sekarang kita akan tinjau lagi apa hubungannya pemahaman ideologi itu terhadap tingkat kriminalitas gitu.
Nah, kalau ideologinya baik, ya kan, semakin meningkatnya tingkat pemahaman ideologi tersebut, tentunya tingkat kriminalitasnya akan menurun. Sehingga dari sini kita bisa menyatakan bahwa tingkat pemahaman ideologi itu berbanding terbalik dengan tingkat kriminalitas yang terjadi di negara yang menganut ideologi tersebut, gitu, ya kan. Nah, sekarang kalau kita lihat nih yang kondisi sebenarnya di Indonesia ya. Nah, jadi saya ambil data dari Badan Pusat Statistik, ya kan. Jadi menurut Badan Pusat Statistik itu di Indonesia terjadi 38.983 kasus berupa kasus kriminal berupa kekerasan fisik pada tahun 2019, ya kan. Nah, kemudian pada tahun 2015-nya itu terjadi 47.128 kasus, ya kan, dimana dalam waktu 4 tahun kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan sekitar 17%, ya kan. Jadi kita bisa nyatakan bahwa terjadi tren penurunan kriminalitas di negara Indonesia, gitu. Oke, sekarang kita akan tinjau tentang pemahamannya Pancasila, gitu ya. Nah, kalau bisa kita katakan bahwa pemahaman Pancasila di Indonesia itu semakin harinya semakin membaik. Kenapa gitu? Ini bisa diindikasikan dari sekarang ya sistem pendidikan Indonesia yang lebih menonjolkan identitas Pancasila pada setiap individu, di mana individu dalam kasus ini itu adalah murid, gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tren pemahaman Pancasila di Indonesia itu meningkat, ya. Indikasinya itu tadi, indikatornya itu tadi, sistem pendidikan yang mulai menonjolkan identitas Pancasila, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang cocok untuk Indonesia karena memenuhi kriteria yang awal, di mana peningkatan pemahaman Pancasila itu berbanding terbalik dengan peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia, gitu, ya kan. Nah, sehingga itulah kenapa kita harus menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila, gitu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas ya, walaupun tadi kita sudah bahas bahwa tren kriminalitas di Indonesia itu tuh menurun, tapi kalau semisal kita itu kemudian berhenti mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya suatu saat akan ada yang namanya peningkatan tren kriminalitas itu lagi, ya kan. Kenapa gitu? Karena gini, kita itu hidup di dunia dimana dunia kita itu cenderung mengalir dari suatu keteraturan ke ketidakteraturan. Nah, konsep ini tuh saya terinspirasi dari hukum termodinamika kedua, ya kan, dimana dinyatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup entropi itu akan semakin membanyak, sehingga dimana kalau semakin banyak entropi maka ketidakteraturan dalam tingkat molekul itu akan semakin meningkat, gitu. Jadi konsepnya gitu. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan upaya intervensi, itu akan terjadi terus trennya lama-kelamaan akan meningkat lagi, di mana tren peningkatan kriminalitas itu akan memengaruhi bidang-bidang lain, ya kan. Contohnya nih ya, pendidikannya akan semakin memburuk, gitu, ekonominya akan semakin memburuk, kemudian hubungan antar masyarakatnya itu semakin memburuk, gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita tetap harus yang namanya mengimplementasikan dan menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, sekarang kita bahas ya. Jadi ada dua aspek ya yang menurut saya itu sangat penting dalam upaya menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila. Oke, yang pertama itu adalah kemauan dari setiap individu. Dan yang kedua itu adalah sistem pendidikan, gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ini, kemauan dari setiap individu. Kenapa penting? Karena gini, kalau suatu kelompok masyarakat itu tidak memiliki tendensi untuk menjaga eksistensi Pancasila, maka tentunya mereka nggak akan melakukan upaya atau usaha, mereka tidak akan mengeluarkan usaha untuk menjaga
eksistensi nilai-nilai Pancasila tersebut. Sehingga kalau tidak ada usaha dari masyarakatnya, mau sebesar apapun pemerintah itu memberikan gaya, tetap tidak akan terjadi yang namanya perpindahan, ya kan. Dalam hal ini perpindahan itu adalah perubahan. Sehingga kalau masyarakatnya tidak memiliki tendensi untuk mengimplementasikan Pancasila, mau sekuat apapun pemerintah mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan Pancasila, ya pada akhirnya tidak akan ada hasil apa-apa karena masyarakatnya sendiri tidak memiliki tendensi itu tadi gitu. Itu pentingnya aspek yang pertama. Sekarang kita akan bahas aspek yang kedua, ya kan, pendidikan. Kenapa pendidikan itu penting gitu. Jadi gini, kalau di Indonesia kan kita mulai pendidikan dari TK lah ya, yang formal. Jadi karena kita mulai dari sangat usia yang cukup muda, kemudian dilanjutkan terus secara teratur sampai usia remaja menuju ke dewasa, pola pikir yang diajarkan atau pendidikan yang diberikan saat seorang individu itu masih muda itu akan membentuk pola pikir si individu itu saat dia beranjak dewasa gitu, ya kan. Sehingga itulah kenapa pentingnya dalam pendidikan itu harus mendorong seorang individu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Nah, tapi kondisi yang kita alami sekarang, kebanyakan sekolah-sekolah konvensional itu cenderung hanya menjabarkan nilai-nilai dan sejarah Pancasila itu secara literal saja, dan murid-murid itu akan cenderung untuk hanya menghafalkan apa yang tadi dijabarkan secara literal saja agar bisa menjawab soal-soal yang diujikan dan mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu kita tidak mendapatkan esensi sebenarnya dalam Pancasila itu apa gitu. Kita tidak mendapatkan esensi yang sebenarnya saat belajar mengenai ideologi Pancasila gitu. Nah, seharusnya di sekolah-sekolah kita itu mengajarkan atau menjelaskan dasar filosofis Pancasila yang menyebabkan Pancasila itu menjadi suatu ideologi yang dipilih untuk sebagai dasar negara di Indonesia gitu ya. Sehingga murid-murid itu akan benar-benar mendapatkan esensi dari yang dari Pancasila itu sendiri gitu loh, ya kan. Nah, ini sangat penting karena itu tadi, ini akan membentuk aspek yang pertama tadi, kemauan, ya kan. Kalau kita nggak dapat esensinya, kita kan nggak akan menimbulkan tendensi gitu ya. Tapi kalau kita memiliki esensinya, itu kita dapat esensinya, ya tentunya kita akan memiliki kemauan untuk menjaga eksistensi dari Pancasila itu tadi gitu, ya kan. Nah, jadi itulah pentingnya perannya pendidikan, pengaruh pendidikan terhadap upaya dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Oke, jadi gini, sekali lagi saya akan tegaskan ya bahwa menjaga nilai-nilai Pancasila itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial dalam upaya kita untuk menjaga stabilitas negara Indonesia gitu. Nah, maka dari itu saya mengajak Anda semua yang nonton video ini untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila gitu. Karena apa? Karena Pancasila adalah ideologi yang cocok untuk Indonesia pada saat ini, ya kan. Nah, saya juga berharap sebenarnya supaya pendidikan di Indonesia itu berkembang menjadi lebih baik daripada pendidikan yang sedang kita semua alami saat ini gitu ya. Sehingga karena apa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pendidikan itu berpengaruh besar terhadap kemauan suatu individu untuk menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila gitu, ya kan. Nah, oke, mungkin sebelum saya tutup, saya akan meluruskan satu hal ya. Jadi tadi mungkin kalau Anda dengar dengan benar-benar gitu ya, Anda akan menyadari bahwa saya mengatakan Pancasila itu adalah ideologi yang cocok untuk Indonesia pada saat ini, ya kan. Nah, ya mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa saya bilang untuk saat ini gitu, bukan untuk selamanya gitu. Oke.
Ini sebenarnya konsep sangat menarik ya. Jadi kita hidup di dunia yang penuh akan yang namanya peluang, penuh akan peluang suatu kejadian gitu. Dan di antara banyaknya peluang itu ada salah satu peluang di mana negara kita suatu saat akan menemukan suatu ideologi baru yang ternyata jauh lebih baik dari Indonesia, dari Pancasila gitu. Nah, ya memang ya untuk saat ini itu nilai peluangnya itu sangat-sangat kecil gitu. Bahkan kalau saya bilang tidak mencapai angka 1/100-nya gitu. Tapi tetap saja walaupun dia sangat kecil, dia itu tetap lebih besar dari nol, sehingga tetap mungkin terjadi gitu loh. Ya kan? Nah, sebenarnya konsep ini kayak saya terinspirasi dari suatu konsep di mekanika kuantum ya, yang namanya Heisenberg's Uncertainty Principle. Itu dicetuskan oleh ilmuwan Jerman namanya Werner Heisenberg. Jadi itu dikatakan bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa menghitung secara eksakt kecepatan dan posisi suatu partikel gitu ya. Ya intinya gitu. Sehingga ada banyak kemungkinan suatu partikel itu berada di titik manapun gitu. Dan juga kalau misal Anda perhatikan ya, ini sebenarnya cukup ya, ada beberapa hal yang mirip dengan lagu yang dinyanyikan oleh Doris Day gitu. Jadi kayak sera whatever will be gitu ya. Tapi kembali lagi, karena untuk saat ini itu yang yang cocok adalah Pancasila, ya maka kita tetap harus menjaga eksistensi Pancasila itu dulu. Ya kita kan nggak tahu kapan terjadinya gitu. Ya selama kita nggak tahu ya, yang bisa kita lakukan adalah upaya menjaga yang cocok dulu gitu. Nah, ya jadi ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah cukup panjang juga. Ya saya rasa sekian, dan ya semoga Anda tidak bosan ya saat saya menjelaskan tadi. Ya mohon maaf saya telah menyita waktu Anda yang sangat berharga. Ya terima kasih karena sudah mendengarkan ya. Ya dadah.